Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam Bu Wiwi. Bagaimana kabarnya Bu Tika, sehat? Sehat Bu, Alhamdulillah. Cuma kayaknya lagi ada yang ganjel nih di hati saya Bu. Oh gitu, ada yang mengganjal. Tidak masalah Bu, karena memang tujuannya pertemuan ini kita kan akan membahas banyak hal terkait Bu Tika. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang sedang mengganjal di hati Bu Tika saat ini? Ya, jadi begini Bu Wiwi, saya mau bicarakan tentang masalah di kelas saya Bu. Oh baik Bu Tika. Silakan coba diceritakan. Ya, jadi ini terkait dengan kebiasaan anak-anak di kelas saya Bu. Jadi Ya. mereka tuh sering membuang sampah sembarangan. Padahal sudah sering saya ingatkan Bu. Tapi tetap aja mereka tuh masih buang sampah seenaknya. Misalnya kayak dibuangnya tuh di laci meja mereka gitu, Bu. Oh ya baik. Berarti Hmm. arah pembahasan pembicaraan ini, Bu Tika ini tentang terkaitnya pentingnya membuang sampah pada tempatnya, begitu ya Bu Tika? Ya, betul, Bu Wi. Baik Bu Tika. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di kelas Bu Tika terkait membuang sampah ini? Bagaimana? Ya, jadi sepertinya anak-anak murid saya itu males gitu ya, Bu, ya, buang sampah Hmm? pada tempatnya. Mm-mm. Terus contohnya lagi, di depan kelas saya itu kan ada tong sampah yang ada tutupnya, Bu. Nah, Iya. mereka itu tidak mau buka tutupnya. Jadi Hmm. mereka tuh buang sampah bukannya ke dalam tong sampah tapi malah di atas tutup tong sampah itu, Bu. Jadi Oh iya, alhasil iya. pada numpuk banyak banget sampah tapi di atas tutup tong sampahnya, bukan di dalam tong sampahnya seperti itu, Bu. Jadi Jadi berserakan di atas seperti gitu. jadi sepertinya anak-anak itu kurang memperhatikan kebersihan dan juga tidak menghiraukan dampak negatif jika Iya. sampah dibiarkan berserakan seperti itu, Bu. Oh iya, jadi berserakan ya Bu Tika ya. Nah, Hmm. terkait kurang perhatiannya anak terhadap kebersihan itu, kira-kira Hmm. menurut Bu Tika, apa penyebabnya ya, Bu? Ya, kayaknya sih menurut saya mereka kurang termotivasi ya, Bu ya. Mm, Motivasi dalam arti mereka tuh tidak tahu nih bahaya dampak negatif sampah di lingkungan sekitar mereka. Jadi ya udah mereka seenaknya aja gitu, Bu, buang sampah sembarangan di mana yang mereka mau gitu. mm. Lalu kira-kira apa ada penyebab yang lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak negatif sampah itu, Bu Tika? Mm-mm, mm-mm. Jadi kalau menurut saya penyebab yang lainnya itu karena mereka juga belum sadar gitu, Bu. Iya. Kalau tindakan yang mereka lakukan itu tuh juga bisa mengganggu orang lain sebenarnya. Begitu, Bu Wiwi. Oh, begitu ya, Bu Tika. Jadi memang Hmm. penyebabnya itu cukup banyak atau kompleks. Hmm. Nah, terkait penyebab permasalahan yang Bu Tika sampaikan, saya yakin Bu Tika pasti sudah terbesit beberapa rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa yang bisa Bu Tika lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada ini, Bu? Bagaimana? Ya, Bu. Jadi untuk mengatasi permasalahan ini, rencananya saya mau pada saat jam pembelajaran saya, Bu ya, saya akan putarkan video tentang bahaya sampah, Bu. Jadi supaya mereka tuh sadar gitu ya, bahwa tindakan yang mereka lakukan itu ternyata berdampak negatif, baik Ya. untuk diri sendiri dan juga tentunya orang lain. Jadi selain dari segi kebersihan,
juga tidak baik dari segi kesehatan dan tindakannya itu juga bisa mengganggu orang lain. Seperti itu, Bu. Ya, itu juga ide bagus ya Bu Tika. Dengan tampilan video, mereka bisa melihat gambarnya secara langsung, contoh konkret yang ada pada video tersebut. Insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar dan termotivasi untuk memperbaiki sikapnya agar lebih peduli terhadap lingkungan. Lalu, apa ada hal lain menurut Bu Tika yang akan Ibu lakukan selain itu? Ya, Bu. Jadi kalau rencana yang saya sampaikan kan tadi masih terbatas di lingkungan kelas saya saja, Ibu ya. Ya, Kalau nanti saya mencoba untuk memberikan dampak yang lebih luas gitu Bu rencananya. Karena mm-mm. memang sebenarnya faktanya itu terjadi bukan cuma di kelas saya aja Bu. Jadi di kelas-kelas yang lain juga. Jadi saya ingin membuat rencana yang lebih berdampak perubahannya ini lebih luas terkait masalah membuang sampah sembarangan Bu. Wah, luar biasa ya, Bu Tika. Seperti apa kira-kira teknis pelaksanaannya menurut Ibu? Ya, jadi karena kebetulan sekolah kami ini saat ini sedang berdiskusi untuk menentukan tema proyek P5. Maka Ya, saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah dan juga tim P5 agar memilih tema P5-nya itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi nanti saya mau ambil subtemanya Sayangi Bumi Kita, Bu. Jadi mereka itu anak-anak akan diarahkan untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. sebagai bagian dari bentuk menyayangi bumi. Jadi mereka nanti akan melakukan proyek membuat kampanye dan aksi nyata tentang penanganan sampah di lingkungan sekitar. Seperti itu sih Bu untuk yang rencana yang lebih luas Wah, dampaknya untuk sekolah saya. betul-betul Bu Tika itu. Bagus. Jadi dampaknya tidak hanya untuk kelas Ibu saja, eh, tapi untuk di seluruh kelas yang ada di sekolah ya Bu. Sehingga dampak yang akan dirasakan untuk lingkungan sekolah luar biasa itu Bu. Tapi dalam pelaksanaannya nih, tentunya kan Ibu pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira menurut Bu Tika, Bu Tika akan meminta dukungan dari pihak mana saja agar rencana solusi Ibu ini bisa terlaksana dengan baik? Iya Bu, yang jelas sih pasti nanti saya akan minta dukungan dari kepala sekolah ya Bu ya. Ya, Lalu teman-teman rekan-rekan guru dan seluruh warga sekolah deh pokoknya. Agar program P5 ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang nyata bagi lingkungan sekolah. iya, bagus Betika. Karena selain dukungan dari lingkungan internal sekolah, apa yang melibatkan apa Ibu melibatkan pihak lain agar bisa terrealisasi dengan baik? Ya, contohnya kan tadi sudah pihak internal. Sekarang selain internal ada lagi pihak yang lain ya, Bu? Ya, jadi kalau untuk pihak eksternalnya ya Bu ya, Hmm, saya akan berencana melibatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai ya, narasumber. Jadi dari DLH itu mereka akan memberikan materi penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan kerjasama dalam hal aksi nyata di sekolah saya. Yang selanjutnya mereka itu akan melakukan pemantauan mm-mm, secara rutin di sekolah saya gitu Bu ya ya, terkait dengan budaya membuang sampah pada tempatnya ini. Jadi agar tanggung jawab saya gitu Bu ya dalam melaksanakan rencana ini sebagai tujuan dari program P5 bisa terus berlanjut begitu Bu diterapkan di lingkungan sekolah saya. iya. Dan itu bagus sekali, Bu Tika, luar biasa. Langkah yang akan Ibu lakukan itu insya Allah akan berdampak baik, berdampak positif bagi sekolah Ibu. Nah, saya sangat yakin rencana yang akan Ibu lakukan ini berdampak baik bagi murid dan sekolah Ibu Tika. Dari percakapan kita ini, dari awal sampai akhir, kira-kira Bu Tika sudah menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang Bu Tika hadapi. Lalu, bagaimana perasaan Bu Tika sekarang? Apa masih ada yang mengganjal di hati Ibu sekarang ini? Alhamdulillah sekarang saya sudah lega Bu. Itu jadi sudah tidak ada mengganjal lagi karena saya dibantu Bui sudah menemukan solusi untuk masalah yang sedang saya alami. Jadi saya terima kasih banyak sama Bui sudah mendampingi saya dalam mencari solusi terhadap masalah saya. Ya, sama-sama Bu Tika. Semangat terus ya menjadi guru hebat. Baik, Baik.
baik untuk murid dan untuk seluruhnya. Tetap semangat. Oke.